Berita terbaru hari ini. Denny Darko klaim pesulap merah tak pernah mati, tak bisa disantet. Pesulap yang kerap membuka kartu meramal pejabat dan artis yang tengah viral itu menuding oknum netizen sudah kebelasan membuat konten pesulap merah meninggal disantet. Pesulap merah itu tidak bisa disantet. Pesulap merah tidak akan pernah mati. Akan digantikan oleh pesulap merah lainnya. Ini bukan tentang dukung dan mendukung, tapi mengedepan dialog dan menyisihkan pertikaian jauh-jauh, tegas juara 2 tim Master 2009 itu. Perseteruan antara Ida Dayak dan pesulap merah, tapi kedua fan-nya lah yang olot bersitegang selama ini. Apalagi pesulap merah di akun YouTube-nya tegas mengatakan bahwa dirinya belum pernah jumpa dengan Ida Dayak, bahkan tidak pernah mengomentari soal Ida Dayak. Lucunya, video klarifikasi Marcel malah ikutan diedit dan dipakai untuk kembali memjokkannya. Jangan-jangan ada para dukun yang terlibat karena selama ini kesal dikuliti aksinya oleh pesulap merah. Tambahkan Denny Darko, Ida Dayak tak pernah mengomentari soal pesulap merah dan begitu juga sebaliknya. Keduanya menurut Denny Darko adem, namun simpati atau fan-fannya yang sepertinya ingin keduanya bertemu. Anehnya Marcel tidak pakai es dikabarkan meninggal segala. Saya langsung telepon, ternyata pesulap merah baik-baik saja, tegasnya. Menurut Darko, dalam konten video YouTube-nya itu melihat pesulap merah masih tetap pada jalannya. Masih memegang sumpahnya menguliti aktivitas dukun-dukun. Ida Dayak dan pesulap merah apapun kontennya saat ini selalu naik. Keduanya viral. Video-videonya semua naik. Nama-nama keduanya jika diunggah pasti naik. Netizen malah yang ingin mempertemukan mereka. Pesulap merah tak pernah berkonflik dengan Ida Dayak. Kayaknya orang-orang ini rindu agar ring ini diisi kembali. Tapi ini sudah kebelasan. Sampai pesulap merah dikatakan meninggal karena terkena santet. Yang paling jahat adalah oknum netizen yang bikin video dengan memotong videonya. Mungkin netizen yang harus akan aksen sehingga membuat bentrok ini terjadi. Hati-hati mengkonsumsi berita yang ada percaya, lanjut Denny Darko. Mungkin berita itu tidak diinvestigasi. Mempertemukan keduanya, kata Denny Darko, pastinya tidak akan ada masalah dan akan baik-baik saja. Demikian sekelumit kutipan dari konten YouTube Denny Darko dengan judul Ida Dayak vs Pesulap Merah, kalian dukung siapa? Seperti diberitakan, pesulap merah diminta terus bongkar praktek dukun hitam di tengah heboh kasus dukun selamat. Perjuangan pesulap merah tampaknya masih menemui banyak tantangan. Perang terhadap para dukun yang berkedok agama dan budaya masih terus terjadi. Kasus dukun selamat misalnya, ternyata masih ada saja orang yang percaya dengan mistis. Orang sakti bisa mengandalkan uang. Logikanya, jika ada orang yang bisa bikin uang jadi banyak, kenapa enggak kaya sendiri aja? Demikian komentar netizen di beberapa postingan di sosial media. Meski Marcel Radifal atau pesulap merah terus mengkampanyekan agar orang tidak percaya sama dukun, tetap saja ada yang percaya. Kasus dukun pesugihan ini bahkan sudah beberapa kali terjadi dan memakan korban. Pantauan Sukmes CO di akun TikTok Pesulap Merah Official, dukungan pada pesulap merah pada tiap postingannya masih deras mengalir.
mereka minta pesulap merah tak berhenti menguliti semua aktivitas perdukunan di tanah air. Salah satu komentar di akun tersebut datang dari akun Yan yang menuliskan, "Masih banyak orang yang gagal paham. Semangat terus pesulap merah," tulisnya. Kemudian Raja Jok Frinseu, "Semangat buat pesulap merah. Indonesia masih membutuhkanmu. Teruslah cerdaskan masyarakat. Cuma yang paham bahasa Indonesia yang paham video Anda itu." Jabar sulung, lanjut pesulap merah. Kalau memang buat kebenaran lanjutkan. Seperti diberitakan, pesulap merah akhirnya kontak Eda Stefan Lalung. Terungkap dalam percakapan itu bahwa banyak dukun yang memakai kedok sebagai orang Dayak, padahal palsu. Percakapan via telepon antara pesulap merah Marcel Radival dengan Eda Stefan itu diunggah ke dalam akun YouTube Pesulap Merah Official. Video dengan judul "Luruskan Masalah Suku Dayak" itu, Friendly Marcel kembali mengungkap bahwa video klarifikasinya belum lama ini malah dipakai untuk kembali menyudutkannya. Video itu dipotong seolah Marcel menantang suku Dayak. Bahkan video Eda Stefan Lalung yang ingin bertemu dengan pesulap merah malah digoreng atau diedit menjadi Eda Stefan Lalung tak suka Marcel merendahkan Ida Dayak. Itu tidak benar sama sekali. Video Eda Stefan Lalung tidak akan menyebutkan kata-kata itu dan tidak ada kata-kata tantangan. "Pak Eda hanya ingin bertemu saya," ujar Marcel Radival lagi. Setelah pesulap merah melihat video itu, dia langsung DM ke Instagram Eda tersebut, namun tak dibalas. Selanjutnya dia cari Instagram Eda Stefan yang lain. Saat DM ternyata ada balasan dan Eda Stefan mengirimkan nomor teleponnya dan terjadilah komunikasi. Nah, percakapan itu kemudian juga diungkap dalam video YouTube Pesulap Merah. "Saya DM Instagramnya, langsung gua kontak nomornya dan gua ngobrol asik banget," ujar Marcel. Dalam percakapan itu, Eda Stefan Lalung mengakui memang banyak dukun-dukun yang selama ini mengaku-ngaku orang Dayak. Padahal orang Dayak itu tidak pernah nyantet orang. "Kami hanya punya ilmu pengobatan," jelasnya. Dijelaskan Eda, orang Dayak itu sangat damai, bahkan tidak boleh mengganggu orang. Dukun-dukun itu memanfaatkan berkedok orang Dayak, tegasnya. Dijelaskan Eda, dirinya tak pernah menyinggung Marcel. "Waktu itu saya kebetulan di Jakarta, di kebun bawang pelabuhan Peti Kemas. Hanya ingin ketemu," jelasnya. Eda mengakui bahwa videonya juga digoreng seolah dia marah dan menantang Marcel padahal tidak. "Itulah tinggal kita menyikapi dan banyak-banyak sabar," cetusnya. Eda hanya ingin mengedukasi bahwa stigma orang Dayak itu seram tidaklah benar. Orang Dayak itu tak ada yang mau santet orang atau menyerang orang. Tidak ada itu, tegas lagi. Di samping itu, soal ilmu pengobatan, Eda juga mengungkap bahwa tidak semua orang Dayak memiliki kemampuan itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Eda mengaku sebagai Dayak Marga Makyan, separuhnya dari daratan Tibet dahulu kala. Ibu Ida Dayak tak ada jualan minyak len, tapi semua orang di Indonesia ini cari minyak Ibu Ida. Orang di Indonesia ini banyak yang mau beli dan itu dimanfaatkan orang yang cari keuntungan, jelasnya. Mereka mau pakai label Dayak, padahal orang Dayak ndak ada pakai mahar.
Orang minta duit sekian juta-juta, ilmu kami akan musnah kalau minta uang, ungkapnya. Mengenai Takto, Eda juga mengatakan untuk suku Makyan seperti dirinya, polos tak ada takto sedikit pun. Mungkin dia ada turunan raja, pakai takto, tapi bagi mereka yang bukan ada keturunan itu, mungkin baginya sangat bermakna. Bagi saya itu hanya hiasan saja, jelasnya.